Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala as-sunnatu wal bid'ah. Sunnah dan bid'ah. Di bab ini beliau ingin menutup pelajaran dari kitab atau dari risalah beliau khudh aqidataka minal kitabi was sunnah dengan bab yang terpenting dalam Islam adalah bab as-sunnah dan bid'ah. Sunnah maknanya sesuatu yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, diucapkan oleh beliau atau dibenarkan atau dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sedangkan bid'ah sebaliknya. Sesuatu yang tidak dikerjakan, tidak diucapkan, tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya bid'ah dalam urusan agama. Hal fid din bid'atun hasanah. Apakah dalam agama ini ada istilah bid'ah hasanah? Sebagian orang mereka mengatakan bid'ah itu terbagi bermacam-macam. Ada istilahnya bid'ah hasanah. Ada lagi istilahnya bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ada lagi bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang buruk. Ya. Anak-anak dari Pekanbaru berapa orang? Ini yang belum punya kitab, yang baru-baru. Yang dari Pekanbaru. Berapa orang? Yang tak khusus. Nah ini ambil. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gratis lah, dikasih ada. Sebagian orang bahkan dinyatakan masuk golongan anaknya Dedi nih. Dah. Ketik lagi deh. Wendy tuh. Itu nunjuk tangan tadi. Sebagian pihak menyatakan bid'ah itu terbagi bermacam-macam. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang mustahabbah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang mubah. Awwalu man qassama bid'ah, orang yang pertama kali membagi bid'ah menjadi 5 atau bermacam-macam sebagaimana ahkam at-taklifiyah adalah Al-Iz Ibnu Abdissalam. Dan yang demikian ini diikuti oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Itu bisa lihat ada keterangan dari Nawawi berkaitan dengan bid'ah ini tadi. Namun pembagian yang seperti itu kurang tepat. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada hari ini, aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku lengkapi juga, aku sempurnakan nikmat-nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridhoi Islam ini sebagai agama kalian. Agama Islam sudah sempurna. Baik yang amalan zahir ataupun amalan batin. Tidak ada kekurangan sedikit pun, sehingga agama tersebut tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Semuanya lengkap. Ayat ini turun ketika Nabi SAW haji wada. Dan disaksikan oleh banyak para sahabat. Suatu ungkapan yang masyhur dari Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala
Diriwayatkan oleh Ibnul Majishun rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, sami'tu Malikan yaqul. Aku mendengar Al-Imam Malik rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan, man ibtada'a bid'atan hasanatan, atau man ibtada'a bid'atan fil islami yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang memunculkan suatu kebid'ahan di dalam agama Islam ini tadi, yaraha hasanatan, dia pandang, dia anggap bid'ah tersebut baik, bagus, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka sungguh orang tersebut telah menganggap, mengira bahwasannya Nabi Muhammad SAW khana risalah, mengkhianati risalah. Lianna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam ini untuk kalian, sehingga agama Islam adalah agama yang tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan ataupun diedit. Laqad tuwfiya Rasulullah SAW. Sungguh Rasul alaihi salatu wasalam telah wafat. Wa ma min ta'irin yatiru bi janahihi fis sama' illa dzakara lana minhu ilman. Qalahu Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, sungguh Rasul telah wafat dalam keadaan tidak ada satu ekor burung yang terbang di udara, melainkan Rasul telah menyebutkan kepada kami ilmunya. Seluruh perkara dalam agama Islam, mau dia perkara akidah, mau dia perkara ibadah, mau dia perkara muamalat, akhlak dan yang lainnya, sudah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam secara rinci. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka tatkala kita meninggalkannya itu merupakan ibadah. Dan apa yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala kita mengerjakannya itu adalah ibadah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Di sini Rasul alaihi salatu wasallam menta'mim, menyebutkan secara umum, tidak merinci, tidak mengatakan sebagian bid'ah sesat, sebagian bagus, tidak. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan secara mutlak kullu bid'atin dhalalah, mencakup seluruh bid'ah tanpa dirinci. Kemudian beliau mengatakan, ma hiyal bid'atu fid din. Setelah antum tahu bahwasanya bid'ah semuanya sesat, bid'ah adalah sesuatu yang batil. Bahkan bid'ah dikatakan oleh sebagian para ulama kita, al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan maksiat. Kenapa? Dikarenakan orang yang melakukan kemaksiatan, dia merasa bersalah, merasa melakukan perbuatan dosa. Sedangkan orang yang melakukan bid'ah, dia merasa kalau dia sedang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa yang dia kerjakan sebenarnya batil. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kalian mengira perkara tersebut sepele, namun hakikatnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan bid'ah disebutkan di sini al-bid'atu fid din. Bid'ah itu ada dalam urusan agama, bukan dalam urusan duniawiyah. Adapun perkara duniawiyah itu terserah bebas. Namun berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, ini adalah sesuatu yang sudah sabit, sudah paten, sudah tetap. La yahtaj ila tabdil wala taghyir wala ziyadah wala nuqsan. Tak butuh diotak-atik, diubah, tak butuh ditambahin, tak butuh dikurangi. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, al-bid'atu fid din hiya az-ziyadah fihi awin nuqsan. Bid'ah dalam agama tersebut adalah penambahan pada agama tersebut atau pengurangan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang telah membuat syariat bagi mereka dalam agama ini, sesuatu yang tidak dibenarkan, tidak dibolehkan, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan sesuatu yang disyariatkan oleh mereka dari kalangan ruhban, dari kalangan rahib, ahli ibadah, pendeta-pendeta terdahulu kepada umatnya, adalah sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila hal tersebut berasal dari diri mereka sendiri, bukan bagian dari syariat. Demikian juga apa yang sudah menjadi adat istiadat, ibadah, ritual kaum musyrikun yang ada di Mekah ketika itu, sesuatu yang tidak diwarisi oleh Nabiullah Ibrahim, tidak diwarisi oleh Nabiullah Ismail alaihissalam, namun diyakini, dianggap sebagai ritual ibadah, dianggap oleh mereka taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala bihaula'is salihin. Ini juga merupakan kebid'ahan, bahkan bid'ah yang besar. Perlu antum ketahui dengan baik ya tullabal ilm, bahwasanya bid'ah ada yang bisa mengantarkan kepada kekufuran, bahkan ada di antara bid'ah tersebut adalah kekufuran itu sendiri. Banyak sekali di dalam keyakinan-keyakinan yang bid'ah, namun plus keyakinan tersebut dianggap sebagai kekufuran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun, ai ghairu maqbulin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memunculkan, mengada-ada di dalam urusan kami ini, maknanya di dalam urusan agama, sesuatu yang tidak kami perintahkan, maka apa yang dibuat-buat, apa yang diamalkan oleh mereka, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ya, sia-sia mereka mengerjakan suatu amalan, namun kalau tak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka justru bisa mengantarkan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang setelah al-fajr ingin melaksanakan salat sunnah, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata ba'da subhi, tidak ada salat setelah salat subuh. Lalu dia ingin melaksanakan salat sunnah, kemudian ditarik oleh Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian dia mengatakan, ya Sa'id, ayu'adzibuni Allah ala shalah, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab aku dikarenakan aku salat?
Kata Sa'id bin Musayyab, la, bukan. Walakin yu'adzibuka Allah limukhalafatika sunnah. Akan tetapi engkau akan diazab oleh Allah dikarenakan penyelisihan engkau terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul melarang untuk mengerjakan sholat setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Namun dia mau mengerjakan sholat sunnah, dicegah, ditegur oleh Sa'id bin Musayyab. Dia protes, apakah Allah akan mengazab aku dikarenakan aku sholat? Masa aku sholat bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dosa? Kata Sa'id bin Musayyab, bukan dikarenakan sholatnya, tapi dikarenakan mukhalafatuka as-sunnah. Dikarenakan engkau ada upaya untuk menyelisih sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga sunnah tersebut, kata para ulama, ya, ada yang dilakukan, ada yang dikerjakan. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah itu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, maka tatkala antum ikut meninggalkannya, digolongkan sebagai sunnah. Kemudian beliau mengatakan, hal fil islami sunnatun hasanah. Apakah dalam agama Islam ini ada istilah sunnah hasanah? Tadi kita telah mengetahui dalam agama Islam tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Wa in qala man qala minal ulama. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Di zaman sekarang ada, ya ikhwan, orang-orang yang muncul belakangan ini ingin membela bid'ah tersebut. Bahkan menulis buku mereka tentang pembelaan adanya bid'ah hasanah. Jawabannya tidak ada. Nah, kalau sunnah fil islami sunnatan hasanah, ada apakah tidak? Kata beliau, na'am, iya. Fil islami sunnatun hasanah, iya. Dalam Islam ada istilah sunnatun hasanah. Sehingga kalau ada sunnah hasanah berarti ada sunnah sayyi'ah. Terus apa makna sunnah? Sunnah maknanya thariqah, metode, bimbingan. Ada bimbingan baik, ada bimbingan buruk. Tergantung orang tersebut yang menuntunnya. Ketika antum mengajarkan suatu keburukan dan keburukan tersebut diikuti oleh orang yang setelahnya, maka berarti orang tersebut telah mengikuti sunnah sayyi'ah. Difahami? Demikian juga sebaliknya. Kalau antum mencontohkan sesuatu yang baik, maka tatkala perkara tersebut diikuti oleh orang yang berikutnya, maka yang demikian itu digolongkan sebagai sunnah hasanah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang mencontohkan dalam agama Islam ini suatu sunnah hasanah, sunnah yang baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha min ba'di, dan dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan setelah dia tersebut. Misalkan ya, antum mencontohkan kalau sampah-sampah dari ayat-ayat Al-Quran, kertas-kertas, potongan-potongan, sobekan-sobekan dari potongan ayat Al-Quran tersebut, antum ambil, antum taruh di tempat peletakannya, kemudian dibakar. Itu juga belum dibakar, numpuk, tolong dibakar. Lalu diikuti oleh orang yang lain, berarti orang tersebut telah mencontohkan sunnah yang baik. Namun kalau punya kebiasaan buruk, sudah makan, nampannya dilemparkan begitu saja, tidak dicuci,
kemudian diikuti oleh yang lain, berarti dia telah mengajarkan sunnah yang buruk. Terus akan diikuti oleh orang-orang yang datang setelahnya. Yang demikian ini dosa bagi antum. Itulah yang disebut dengan dosa jariyah. Nabi SAW mengatakan dalam perkara yang baik, siapa yang mencontohkan dalam agama Islam ini suatu yang baik, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengerjakannya. Kalau ada suatu amalan kebaikan antum kerjakan diikuti oleh orang lain, antum akan dapat pahala terus. Yang nyontohkan tidur di majelis diikuti oleh orang yang lain, maka termasuk mencontohkan sunnah sayyi'ah. Dosanya dia nanggungnya. Yang mencontohkan buang sampah sembarangan kemudian diikuti oleh orang lain, diikuti oleh santri yang lain, berarti mencontohkan sunnah sayyi'ah. Dosa dia yang tanggung. Min ghairi ayyan qasa min ujurihim syai'un. Kata Nabi SAW, orang yang mencontohkan suatu yang baik tadi dia akan dapat pahala, terus diikuti oleh orang-orang yang setelahnya tanpa ada kurang sedikit pun atau tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ada kitabnya Yasir? Punya. Di mana kitabnya? Di meja. Ya, duduk. Pokoknya setiap pelajaran anak siap-siaplah. Seluruh pelajaran. Nih malam Kamis, malam besok itu Sahih Bukhari. Tolong fotokopi lah, print lah. Tidak ada sekali, tidak ada jiping-jiping. Ngaji kuping, antum di pondok pesantren. Ya. Ana pun ngeprint. Ya. Untuk ngajar antum. Kalau ana ngajarnya tuh pakai HP, ya, tidak pakai kitab, silakan. Antum tidak pakai kitab. Antum orang ngajar pakai buku, beli kadang. Tidak ada antum istilah santri tidak punya kitab. Duduk datang ke sini, cuman modal duduk dengar. Menurut ana sih, ya, pandangan ana dan berdasarkan pengalaman kita, tidak akan antum berhasil. Kitab itu adalah alat bagi seorang thalibul ilmi untuk belajar. Kalau tidak ada alat, ya tidak akan mungkin bisa. Itu kuncinya. Jadi jangan ada istilah jiping, ngaji kuping. Ya. Atau ponping, pondok nguping itu namanya. Ya. Kalau cuma mondok nguping, duduk, ya anak-anak takhasus tidak boleh. Harus punya kitab. Setiap pelajaran siapa saja. Makanya biaya yang terbesar mungkin antum keluarkan adalah kitab. Jangan leye-leye beli makanan segala macam. Ada duit simpankan, fotokopi, beli buku. Ya. Ini Masya Allah di sini luar biasa. Ana lihat kemarin Shopee itu paket itu datang lumayan. Entah paket siapa-siapa gagal. Bisa berarti belanjanya paket datang Shopee. Kalau kitab tidak akan jadi antum, serius anda ngomong, tidak akan jadi. Terus kalau antum tidak mampu beli kitab, mendingan antum menghafal, masuk tahfidzul Quran, fokus menghafal. Itu baik. Karena pelajaran yang tidak butuh kitab cuman satu dalam pelajaran fun agama ini tadi. Apa? Tajwid. Tajwid itu tidak butuh kitab, butuh praktek. Ya. Makanya buku tajwid itu tidak ada yang sampai berjilid-jilid. Paling tebal satu jilid seperti ini paling setebal tafsir As-Sa'di ini. Tidak cukup. Itu setebal tafsir As-Sa'di ini buku qiraah. Qiraah syarah. Tidak ada dia tebal. Terus yang berjilid-jilid apa?
fikih, tafsir. Ya. Adapun tajwid enggak. Nah, jadi kalau antum misalnya Ustaz modal anak enggak ada Ustaz di sini, belajar ikut tahfidzul Quran, belajar tajwid. Enggak. Anak mau ikut takhasus Ustaz. Anak ingin belajar bahasa Arab, pengen pandai bahasa Arab. Bukan anak matakan semangat antum, tidak cukup belajarnya muyassar. Durus dulu ke Ustaz, enggak cukup. Ya. Antum butuh ke silsilah yang berikutnya. Semakin banyak kitab yang antum pelajari, maka akan semakin mateng. Dimulai dari kitab yang terkecil, misalkan Ajrumiyah, naik ke Mutammimah al-Ajrumiyah, kemudian naik ke Qatrun Nada, kemudian naik Alfiyah Ibnu Malik. Terus kitab-kitab yang berikutnya. Jadi tidak ada istilahnya tadi. Antum mau belajar usul ilm, kitab intinya saja, misalkan bab nahu. Anggap kita yang biasa masyhur di Yaman. Al-Ajrumiyah, Mutammimah al-Ajrumiyah, Qatrun Nada, Alfiyah. Itu bab nahu. Belum lagi ada bab sorof, ini baru nahu. Nahu aja kita ambil 4 kitab sajalah. 4 kitab. Belum lagi bab sorof. Ada bukunya tersendiri. Minimal 2 atau 3 bab sorof. Sehingga nahu sama sorof itu paling tidak antum butuh sekitar 6 atau 7 kitab. Udah pakar? Belum. Tapi udah lumayan. 6 atau 7 kitab. Kita balik ke ilmu mustalah. Ya. Ilmu mustalah kita hitung yang dari rendah. Baiquniyah. Al-Muqidh Az-Zahabi. Ikhtisar Ulumil Hadis Ibnu Katsir. Kemudian Nuzhatun Nazar Ibnu Hajar. 4 saja. Nah. Ini rendah sebenarnya, tapi butuh modal. Kalau mau naik untuk Tadribbur Rawi Suyuti, tambah 1 lagi Syara'il Al-Tirmidzi Ibnu Rajab. Tambah Dhawabit Jarh wa Ta'dil. Ada berapa itu? 8 kitab. Untuk mustalah. Bab akidah, tauhid, bab tauhid. Seluruh risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Al-Usul Ats-Tsalatsa, Qawaidul Arba, Ushulus Sittah, Nawaqidul Islam, Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubhat. Ini matan. Yang ini yang masyhur. Ada 6 buku. Mau ditambahkan yang lain, Al-Wajibat Mutahattimat. Mau dinaikkan lagi, Fathul Majid atau Qurratu Uyunil Muwahhidin. Sudah berapa paling enggak? 8 kitab. Itu kalau matan, belum lagi syarah. Supaya antum tahu. Ya. Kemudian belajar apa? Usul fikih. Antum usul fikih anggap dari kitab yang terendah. Risalah Latifah As-Sa'di. Usul min al-usul Syekh Ibnu Utsaimin. Naik lagi Waraqat Al-Juwaini. Naik lagi Lumah Asy-Syirazi. Naik lagi Muzakkirah Usul Fikih Shinqiti. Ada 5. Ini saja. Ada 5 modal. Qawaid fiqhiyah. Mau dimulai dari mana qawaid fiqhiyah? Manzumah Qawaid Fiqhiyah As-Sa'di. Selesai itu mau naik mana? Qawaid Usul Jami'ah Sa'di. Mau dinaikkan kemana? Tufati Ali Talab Ibnu Rajab misalkan. Karena qawaid yang lain. Paling enggak 4 kitab atau 5 kitab anggaplah. Itu usul fikih qawaid fiqhiyah. Apalagi usul tafsir. Ilmu Quran, ulumul Quran, usul tafsir. Kita ambil yang terkecil. Usul tafsir Syekh Ibnu Utsaimin. Terus misalkan naik ke apa? Muqaddimah usul tafsir Ibnu Taimiyah. Ini yang tipis, yang Anda sebutkan yang tipis. Atau Muqaddimah tafsir Ibnu Qasim. 3 enggak lepas antum 3 sampai 4 kitab yang tipis. Enggak usahlah kita bahas yang besar, mau Al-Itqan As-Suyuti. Masuk misalkan buku-buku yang lain, Nasyul Mansukh dan yang lainnya. Mau fikih, anggaplah fikih kita belajar misalkan Durrul Bahiyah Syaukani, atau matan fikih mazhab, atau fikih hadis seperti misalkan Bulughul Maram, atau
Umdatul Ahkam butuh waktu ikhwan. Ya. Belum lagi asma wa sifat. Berkaitan dengan akidah. Mau dihitung apa? Lumatul I'tiqad, Al-Wasitiyah. Apa lagi? Misalkan itu asma wa sifat, Qaidul Muslah, Lumatul I'tiqad, Al-Wasitiyah, itu berkaitan dengan asma wa sifat. Yang berkaitan dengan akidah. Akidah salaf ashabul hadis, usul sunnah Imam Ahmad. Akidah Ar-Raziyain, dan masih banyak kitab-kitab yang lain yang butuh proses dan butuh waktu, butuh dana. Jadi jangan antum anggap masuk pondok pesantren itu, ana sudah masuk pondok pesantren, ana mondok. Kalau antum belum mempelajari kitab yang ana sebutkan tadi, wallahi belum masuk belajar agama. Ana katakan belum layak untuk berdakwah. Afwan kalau ana ngomong belak-belakan sarahatan. Kenapa? Karena kitab yang diajarkan itu tadi itu inti ilmu. Kalau cuma sekedar, apalagi mau ngampu pondok pesantren, sorahatan anak katakan. Kalau istilahnya orang Yaman, soroha-roha, belak-belakan, itu lebih plong. Nah cuma ustaz ngajar usul salah, belajar usul salah, antum mau ngampu pondok pesantren, madorot lebih besar. Akhirnya apa? Becarian. Nyari sana, nyari pengajar ini, nyari pengajar ini. Makanya di sini antum dididik, sudah belajarlah yang mateng. Bawa kitab tuh. Sudah dipilihkan. Tolong kitabnya diperhatikan baik-baik. Jangan dikira, oh nah ini udah mondok berapa? 7 tahun, 8 tahun. Kalau kitab-kitab yang belum ana sebutkan tadi, belum antum belajar ya? Belum. Terus berapa lama kira-kira Ustadz nyicipnya? Kalau pondoknya betul-betul tertib, ya, buku yang ana sebutkan tadi, tidak ada bolong-bolong, ya, rutin setiap hari, pondoknya tidak ada pelajaran umum, itu makan waktu 4 sampai 5 tahun. Gimana kalau iddat 2 tahun? Tidak dapat. Ya, tidak dapat. Butuh sampai makan waktu 4 sampai 5 tahun. Itu pun kalau pengampu pernah mempelajari buku-buku yang kita sebutkan tadi. Jadi tidak gampang. Jangan antum sebagai santri itu ada isti'jalus samar. Ingat yang kemarin ya? Isti'jal as-samar. Buru-buru nak pengen dapat hasil. Jadi butuh proses. Nah, antum belajar di Palembang ini, ya, sebenarnya bukan inti, tapi batu loncatan. Kalau antum ingin dapat ilmu yang lebih matang, antum harus rihlah ke majelisnya para masyayikh. Bisa ke Saudi Arabia, silakan. Tidak bisa ke Saudi Arabia, masuk beasiswa di sana. Ada majelis markiz di negeri Yaman, tafadhol ke sana, biaya sendiri. Jadi bukan cuma sekedar terbatas pada tempat tertentu, dan itu semua tergantung disiplin ilmu. Ya. Kalau dari awal buku setipis ini antum tidak perhatian, gimana antum akan membuahkan hasil? Misalkan ada pondok pesantren bermanhaj Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Pengampunya Al-Ustadz Yasir. Antum mau lihat kira-kira bagus enggak pondok pesantren nih? Ini anak katakan pondok pesantren. Mau lihat bagusnya? Antum lihat saja dulu. Dia dulu belajarnya gimana? Orangnya militan. Kalau militan insya Allah. Militan belajar, militan ngajar. Dulu suka tidak pernah punya kitab. Kitabnya hilang. Gimana dia mau ngajar? Ya. Loh kok mungkin antum bertanya. Kok tahu Ustadz judul-judul buku tadi?
Itulah fungsinya belajar. Belajar itu ketika belajar pertama kali kau mau belajar itu dilihat dulu apa judul bukunya, Fadhailul Quran, siapa penulisnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jangan sampai ini juga mondok. Berapa tahun antum mondok di sana? 5 tahun Ustaz. Apa yang diajarkan? Bahasa Arab. Kitab apa baik? Ada kitabnya. Nah, itu tadi juga antum. Nah, sebenarnya kalau mau ngetes-ngetesan, ya itu tadi. Nah, seperti itu. Kalau antum mau daftar umroh. Pak, saya mau daftar umroh. Tolong jelaskan Pak. Oh, umroh tuh begini. Berangkat dari Palembang, terus ke Jakarta, begini, hotelnya begini. Mantep enggak antum? Yakin enggak? Mantep. Penjelasan pihak kantor. Daftar. Di situ Pak, hotelnya ada insyaallah. Bintang berapa? Nanti kita kita tanya dulu sama bos. Antum saja enggak yakin. Kurang meyakinkan gimana kita? Perjalanan gimana? Naik pesawat apa? Ini. Kurang yakin. Antum masuk pondok pesantren. Makanya kalau mau masuk pesantren itu tanya dulu, Ustaz, apa sih yang dipelajarkan di sini? Kalau tauhid apa sih Ustaz pelajarannya? Bukunya. Belajar tauhid kita. Kitab apa Ustaz? Tauhid. Kitab tentang tauhid pokoknya. Banyak. Nah, ini juga anak pesan sama antum para ustaz-ustaz yang ada di Darul Hadis ini tadi. Tolong perhatikan baik-baik. Antum mulai dari ustadznya, mulai dari adminnya, siapapun yang terlibat di Darul Hadis ini, tolong pasang telinga baik-baik, simpen dalam hati, pahami pelajaran buku yang ada di sini. Jangan sampai ada orang tanya, apa sih yang dipelajari Darul Hadis itu Ustaz? Subuh itu tauhid. Tapi anak lupa kitabnya. Nah Ustaz. Tetunggal lah ada Ustaz ini tadi. Subuh dipelajari sama Ustaz Abdurrahman, kitabnya ini, penulisnya ini, ulama tinggal di sini, mati tahun sekian, mantep berarti. Wong tuh yakin nak belajar. Ba'da zuhur itu kitabnya ini, ba'da asar kitabnya ini. Jangan sampai wong nanyo, apa baik pelajarin Darul Hadis itu tadi? Wallahu a'lam. Ini juga kalau dites anak khawatir enggak bisa jawab. Penting ya ikhwan. Tolong ketahui pelajaran anak, pelajaran Ustaz Abu Jarin. Apa pelajarannya? Ustaz Abu Jarin ngajar apa? Ngajar kitab tentang tauhid. Apa kitabnya? Tentang tauhid. Syarah apa matan, akhi? Syarah. Syarah siapa? Syarah. Judulnya tuh sadid-sadidan. Qaulu sadid. Karya siapa tuh? Caknya baru denger anak. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, juga enggak paham. Mungkin antum enggak perlu penting. Jangan ngomong enggak perlu penting. Disitulah nilai lebihnya antum. Kita punya produk. Apa kurikulum pondoknya antum? Nih, bukan nak keluarkan buku. Nanti dibuka laptop dulu. Oh, ini pelajarannya. Di sini apalagi kurikulumnya enggak tertulis. Ya. Apa aja pelajaran subuh? Di subuh itu ada pelajaran Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Ma'arijul Qabul yang dipelajari dari Darul Hadis adalah syarah dari Sulamul Usul. Sulamul Usul itu adalah matan tentang akidah yang ditulis oleh Syekh Hafidz Al-Hakami. Kemudian disyarah oleh Syekh Hafidz Al-Hakami, judulnya Ma'arijul Qabul. Kemudian diikhtisar, diringkas oleh Ummu Salamah Al-Abbasiyah, mantan istrinya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, yang kemudian ketika Syekh Mukbil wafat dinikahi oleh Syekh Ahmad Al-Usobi. Itu mantap jawaban itu tadi. Sehingga orang mau mondok tuh yakin, oh ini Ustaz. Antum mau tanya apa lagi? Tak lagi berani dia tanya. Pada subuh tentang akidah, tentang nazam-nazam, manzumah, syair-syair. Kitab apa? Allah alam. Itulah ngomong kita lemak tugal bentuk. Poin penting. Berapa banyak ikhwan anak kadang ketemu sama santri-santri itu yang dari pondokan A, pondokan B.
Di pondok pelajar kitab apa? Bahasa Arab. Apa kitabnya? Apa ya? Lu kitab lagi tidak tahu. Macam mana ya, kon stres sama ini. Harus tahu antum ikhwan. Makanya dalam masalah-masalah kitab itu harus jelas. Tahu. Karena itulah produknya antum. Jangan cuman pondok pesantren sudah ngasih makan santri ngajar. Nah, itu tidak cukup. Subuh kami punya pelajaran ini tadi. Misalkan apa pelajaran? Ustaz Abu Jarir itu kalau malam, kalau antum ingin mau ikut pelajaran malam, di malam itu ada pelajaran Al-Qaulus Sadid. Tahukah antum kitab Al-Qaulus Sadid? Qaulus Sadid itu adalah syarah dari kitab Tauhid. Disyarah oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Tipis, penjelasannya ringkas, tapi banyak faedahnya. Tahukah antum Syekh Abdurrahman As-Sa'di? Tidak tahu akhi. Syekh Abdurrahman As-Sa'di salah seorang ulama yang tinggal di Saudi Arabia. Antum tahu Syekh Ibnu Utsaimin? Tahu, anak tahu. Syekh Utsaimin. Kata Ustaz Ana dulu, dia ngajar pakai kitab Syekh Utsaimin. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di gurunya Syekh Ibnu Utsaimin. Pernah dengar antum tafsir As-Sa'di? Oh, pernah dengar. Nah, itu tadi, itu karya tulis Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Itu kan namanya mantep jawab. Ya. Antum mau beli rumah, ada produk rumah itu nah. Tanah kap rumah. Tanya sama bagian pemasaran. Apa Pak? Ini kira-kira kusennya apa? Kusennya aluminium. Aluminium berapa mili? Ini kan aluminium misalnya. Berapa mili? Oh, alam juga. Punya aluminium. Nah, sudah antum pergilah. Tidak usah lagi belian. Dia balik lagi tidak pacak jelaskan. Kan ini penting. Ini kusen rumah kami siapkan produk rumah harga 500 juta. Kaca, dinding, jendela, segala macam, pintu menggunakan aluminium. Berapa? 2 mili, 3 mili, 4 mili? Itu harus tahu. Ketebalan kaca 5 mili atau 7 mili? Harus tahu. Anak kalau beli barang, enggak bisa jelaskan dah. Kabur. Ya. Kabur, males. Mana dia jual aja enggak tahu produknya dia. Nah, antum pondok pesantren sama, anak ingatkan sekali para ustaz-ustaz khususnya yang ngajar-ngajar di sini. Jangan sampai enggak tahu. Santri, apalagi santri. Pelajaran apa misalkan? Ba'da asar, ba'da maghrib. Malam. Pelajaran apa? Malam misalkan pelajaran usul sunnah Imam Ahmad. Syarahnya siapa? Anda harus tahu. Kenapa? Mungkin pertanyaannya, kenapa harus tahu? Karena antum itu santri. Dan kita itu dai, ustaz. Jadi harus tahu dengan produk agama kita ini tadi. Ini penyakit kadang. Orang belajar kitabnya saja tidak tahu. Mau dites. Mau dites? Coba. Mau dites? Ya, anak tes. Pernah belajar kitab Mulakhas fi Qawaidil Lughah? Pernah? Selama di pondok belajar kitab Mulakhas? Belum pernah. Bukan di sini maksudnya, di pondok sebelumnya. Belum pernah. Siapa yang pernah belajar kitab Mulakhas fi Qawaidil Lughah? Ada yang pernah belajar. Nah, Ustadz Mus'ab. Siapa penulisnya? Belum pernah? Oh, belum pernah. Di Palembang ini kan banyak yang ngajarkan Mulakhas. Abu Umamah pernah belajar Mulakhas? Belum pernah. Uzur kalau belum pernah. Naufal pernah belajar kitab Mulakhas? Belum pernah. Tapi pernah dengar istilah kitab Mulakhas? Pernah. Sama anak juga belum pernah belajar. Belum pernah belajar. Wallahi demi Allah anak belum pernah belajar. Pernah punya kitabnya? Pernah. Belajar? Belum pernah. Nah, jual karena enggak belajar. Siapa penulisnya? Ada yang tahu? Mas Prof? Enggak tahu. Fuad
ni'mah. Fuad ni'mah. Pernah belajar? Enggak pernah belajar. Ya. Enggak pernah belajar. Kok bisa tahu? Cuman ngafal kitab, bukan ngafal Al-Quran. Berjus-jus. Mulakhos, penulisnya Fuad Ni'mah. Oh, sudah. Penting enggak? Oh, penting. Ya. Sangat penting ya ikhwan. Berapa banyak orang kurang perhatian di judul kitab dan penulis, salah beli. Salah beli. Ya. Kadang kebeli double. Nanti antum kalau tidak perhatian, salah beli. Ada kitab namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad, karya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Nah, di sana ada kitab juga namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad, karya atau Al-Iqtisad, karya Al-Imam Al-Ghazali, yang dikenal Imam Ghazali, karya Ghazali itu ya. Sisip sedikit, salah beli. Telepon, cari online. Oh, di Darul Hadis dibuka pelajaran kitab Al-Iqtisad, cari online. Oh, ada kitab aslinya, ladas. Ada aslinya. Dapat di rumah, pas dijengok, pas belajar kok beda. Judul sama, isinya beda. Itu apa sebabnya? Kurang perhatian. Ya. Beli buku juga. Kitab Tauhid. Apa Kitab Tauhid? Nanti salah beli Kitab Tauhid. Antum belanja yang misalkan Kitab Tauhid banyak, ada Kitab Tauhid karya Ibnu Khuzaimah, ada karya Kitab Tauhid karya Ibnu Manda, ada Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab Tauhid yang mana? Itu penting dari judul kitab, dari penulis. Ini jangan ditanya, ini mau dites, ditanya. Mau ditanya. Abid, siapa penulis kitab Khudh Aqidataka? Muhammad Jamil Zaini. Kemarin sore kita belajar kitab tentang Fadhailul Quran. Karya siapa? Syauqi. Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, itu kan penting tahu. Pulang-pulang ditanya, Syauqi, kata umiknya, belajar apa Ki di pondok kitabnya? Belajar mantep nih. Di pondok tuh tauhid, fikih, buku apa? Enggak tahu ya. Harus tahu. Bisa jelaskan. Jadi untuk tuh seneng. Ini bibi. Nah, kami di pondok itu belajar ini namanya buku Khudh Aqidataka minal Kitabi was Sunnah as-Sahihah. Ini judulnya, artinya ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan sunnah yang sahih. Karya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Lihat di sini ditulis Al-Mudarris fi Daril Hadis Al-Khairiyah bi Makkah Al-Mukarramah. Pengajar di Darul Hadis kota Mekah. Tapi beliau sudah meninggal Nah, buku ini isinya tentang tauhid, tentang syirik, dijelaskan juga di akhir-akhir tentang bid'ah. Wong tua semata-mata antum jelaskan kayak itu, Masya Allah, anak-anak nih mondok ini tadi. Kapas balik-balik. Oh, mi cara mesen tuh mi cak ini di Shopee. Klik ini. Kaget COD dia datang, oh cak itu. Dari mana belajar? Dari Bang Randi di pondok diajari Bang Randi. Pinter dia, mesen di Lazada, mesen di Tokopedia, di Shopee, COD itu cak ini mi nanti. Tapi kalau kita bayar langsung itu lebih murah dibandingkan COD. Tahu dia tafsil. Kalau ini bukan kebanggaan antum pondok pesantren. Bangga ya ikhwan, wong tua Masya Allah, anak bisa jelaskan isi buku. Walaupun tadi tidak paham isinya, tapi bisa jelaskan lumayan misalkan. Apalagi kalau dia bisa jelaskan tauhid. Oh, tidak boleh. Tidak ada bid'ah hasanah tuh. Seluruh bid'ah adalah sesat. Ini loh bukunya. Asyik bisyik yudhkar. Balik anak dari pondok pesantren.
Di rumah itu banyak foto terpajang. Anak ngomong, orang tua itu kan awam nih. Lihat kita masuk pondok pesantren tuh, harapan orang tua tuh Masya Allah. Jadi di rumah di kampung ada foto-foto, foto nikah, foto segala macam, foto wisuda segala macam lah. Sama anak buka kitab Fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Judulnya Fatawa Arkanil Islam. Anak ingat kan? Di dapur waktu itu duduk sama bapak, Pak Nino, disebutkan. Dia bapak nanya, aduh nih apa katanya gambar-gambar foto itu tidak boleh. Iya pak, tidak boleh. Ini dia bukunya. Baca kan. Syekh pertanyaan. Tidak boleh. Kata Syekh kan menyebutkan di fatwa itu, foto yang dipajang, ta'liq aswar lidzikra itu haram. Gantungkan foto untuk kenang-kenangan itu hukumnya haram. Apa terjadi? Diturunkan kalau sama bapak anak, dimasukkan dalam lemari. Foto ayu anak nikah, foto sudah, foto segala macam. Masuk ke dalam lemari. Wong tua itu kalau tahu anaknya lah mondok, dia manut. Karena dia menganggap anaknya lebih berilmu dibandingkan dia. Harapan orang tuanya antum itu besar sekali. Cuma kalau balik-balik pondok, ya, boro-boro nak ngajarkan ilmu, ya, nggak ada nampak asar ilmu sedikit pun. Jangankan ngajarkan, ngamalkan pun nggak ada. Orang tua tambah down, melemah. Gimana ini anak? Terus harus dari sekarang, ya dari sekarang dilatih. Seneng orang tua, Masya Allah. Kalau pulang-pulang, kalau pondok, gimana kabar di pondok? Aduh, kata uminya sering dengar, mungkin abinya antum sering dengar rekaman dari hadis. Fikih, apa cak temen antum kena push up? Itu dengar rekaman dari ustaz, tak dihapus adminnya caknya itu. Katanya ngomong 20 kali. Abi dengar seminggu itu 4 kali antum kena push up. Wong tua tuh harapan besar, menggantungkan harapan pada antum. Jangan ada berpikiran, tapi kan anak masih anak-anak Ustaz. Justru anak antum anak-anak itulah kalau antum sudah dewasa, enggak antum dipondokin bapak sama mak antum di sini, suruh nyari duit. Ya enggak? Nah, makanya antum anak-anak dibiayai, dididik, diajarkan orang tua. Orang tuanya antum nitipkan ke sini ikhwan. Kenapa dititipkan pondok pesantren? Sebab pertama, mereka tidak punya kemampuan untuk ngajari antum Al-Quran karena mereka sibuk. Mereka kadang tidak punya ilmu untuk ngajari bahasa Arab, ngajari tauhid, akidah dan secara detil. Ya. Mereka punya aktivitas kerja juga, cari nafkah untuk antum. Orang tua kadang sakit, tidak dipikir gimana caranya dapat duit untuk biaya anak di pondok pesantren. Duit jajannya harus ada, belanjanya harus ada, makannya harus ada. Dititipkan, diantari jauh-jauh. Harapan orang tua itu tadi, anak bisa membimbing keluarga. Bapaknya kalau mati nanti disolati sama anaknya. Dituntun di masa tuanya, itu harapan orang tuanya antum. Tapi kalau posisinya antum, ya belajar tidak serius. Buku ditaruh sembarangan cari-carian. Kalau pas pelajaran baru bercarian, buku sana, buku sini. Itu jangan, kasihan sedih orang tuanya antum. Ya. Dan membuat sedih orang tua itu merupakan bentuk durhaka kepada orang tua. Ya. Kemudian, mata yantasirul muslimun. Kapan kaum muslimun itu akan menang? Pengen menang enggak? Pengen ditolong enggak? Pengen jaya tak kaum muslimun? Yantasirul muslimun idza raja'u ila tatbiqi kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimun akan jaya, akan menang kalau mereka mau kembali di dalam mempraktekkan, mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi mereka, yaitu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam.
Wa akhadhu bi nasyri tauhid, serta mereka memulai dalam menyebarkan tauhid. Wa hadzaru minasyirki ala ikhtilafi mazahirihi, serta mereka memperingatkan dari kesyirikan dengan berbagai macam bentuk fenomena-fenomena kesyirikan. Wa addu li a'daihim mastata'u min quwwah, serta mereka mempersiapkan diri, mempersiapkan kekuatan sesuai kemampuan mereka untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Sehingga kalau umat Islam mau ditolong, umat Islam mau menang, umat Islam mau jaya, harus menerapkan Al-Quran, menerapkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, menyebarkan tauhid, memperingatkan dari syirik, mengajak kepada agama Islam sesuai dengan keyakinan yang diyakini oleh para sahabat. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah yansurkum, kalau kalian mau menolong agama Allah, mau menolong syariat ini tadi, mau menegakkan, mengamalkan, baik dalam diri kalian, dalam keluarga kalian, dalam masyarakat, bahkan dalam negara kalian, yansurkum, pasti Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan dikokohkan pijakan kalian. Ya ikhwan, Rasul alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba kalau hamba tadi senantiasa mau menolong saudaranya. Kalau kita menolong saudara sesama muslim merupakan sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih-lebih lagi orang yang mau meluangkan waktu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini tadi, tentu orang yang seperti itu sangat layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji. Lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'adallahu alladzina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh. Siapa yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, iman yang sempurna, serta beramal soleh dalam kehidupan mereka, apa janji Allah Subhanahu wa taala? La yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh-sungguh pasti Allah Subhanahu wa taala akan istikhlaf mereka. Allah akan kuasakan mereka. Allah akan berikan mereka kejayaan, kekuasaan di muka bumi ini tadi. Di sini digunakan lam taukid, nun taukid, taukid ba'da taukid. Ya, taukid ba'da taukid. Istikhlaf itu fi'il, yastakhlif. Sebelumnya ada taukid, itu lam taukid. Nun taukid menunjukkan apa? Pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, membuat jaya mereka kalau mau beriman dan beramal soleh. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjayakan, mengangkat, ya, menguasakan orang-orang yang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan agama mereka yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi tersebut. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan gantikan untuk mereka rasa takut menjadi rasa aman.
Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Namun syaratnya mereka mentauhidkan aku, tidak menyekutukanku sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kaum mukminin, berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya mereka akan diberikan kekuasaan, dijadikan kejayaan untuk mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaan dan kejayaan kepada orang-orang sebelum mereka. Serta Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi agama tersebut, dikokohkan di muka bumi tersebut, kemudian diganti rasa takut menjadi rasa aman. Mereka diberikan kekuasaan, kemudian mereka diberikan rasa aman, nyaman, tentram. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ketentuannya apa? Mereka mau menyembah kepadaku dan tidak menyekutukanku sedikit pun. Ya, sudah terbukti. Ya. Ya. Ada dulu suatu kampung yang makmur. Ya. Kemudian tatkala kampung tersebut fakafarat bi an'amillah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqahullahu libasal ju'i wal khauf. Lalu Allah SWT timpakan kelaparan, rasa takut pada mereka. Kemudian penutup ya ikhwan, khatam buku ini hari ini. Insyaallah mungkin besok nanti enggak tahu atau Mukhtasar Ma'arijul Qabul ini atau buku yang satunya apa namanya, Syekh Abdul Salam bin Barjas itu kemarin apa, Al-Mu'taqad As-Sahih itu kan belum itu tadi. Bisa jadi itu, bisa jadi ini, nanti anak pikir dulu. Ad-du'a al-mustajab, doa mustajab. Ya ikhwan, yang namanya hidup kita ini penuh dengan kegalauan. Katik duit buntu, kiriman belum ada, galau. Santri harus hafal. Besok anak tunggu. Pada subuh setoran semua. Yang tak khusus wajib hafal. Tahfizul Quran sunnah menghafal. Yang tak khusus dah hafal tuh. Hitung hurufnya ini satu huruf satu mushaf. Doa ini tadi wajib hafal. Tidak ada toleransi. Hitung hurufnya. Tidak berapa ini? Ratusan ini. Ya. Seriusan. Tidak hafal, santri tak khusus. Ada berapa ini namanya ini? Ini sudah ada nama-namanya. Santri tak khusus, anak-anak Pekanbaru, anak-anak Jalur dan yang lainnya. Ini nama ada 16 orang. Termasuk Abdul Qawi, berarti ada 15 orang di sini. Tidak hafal doa ini satu huruf satu kali push up. Ma itu 2 huruf, mim dan alif. Asoba, hamzah, sod, alif, ba. Itu 4. Ma asoba saja sudah. Nah berapa itu? Nah, 6. Hitung antum. Ya. Wajib menghafal. Qala Rasulullah SAW. Rasul mengatakan. Kenapa dikatakan doa mustajab? Karena kalau antum amalkan rutin akan hilang gundah gulana antum. Galaunya antum hilang. Ma asaba abdan hammun wala hazanun. Tidaklah menimpa seorang hamba hammun, galau. Wala hazanun, kesedihan. Hammun itu gundah, galau, gundah gulana. Kayak tidak tenang di jiwa. Itu namanya galau. Tahu antum galau? Ya. Tahu, Wendy? Ya. Wala hazanun, tidak pula menimpa seorang hamba itu hazan, kesedihan. Sedih, belum ada kiriman. Duitlah habis. Ya, Wendy? Sedih tak? Faqal, lalu dia, antum berdoa. Siapa yang lagi galau, lagi sedih? Ada yang lagi sedih? Anak-anak Pekanbaru itu, ashab Pekanbaru. Sahih Bukhari ya ikhwan, hafal itu. Nanti kita praktekkan metode diaman.
ashab Sumatera. Atau enggak ya, Pekanbaru. Kita kan masih dikit ya. Kalau dulu enak. Jazairiyun, Kumu, berdiri orang-orang Jazair. Yafi'un, Ahlul Yafi, berdiri. Ini palingnya. Pekanbaru, berdiri. Setoran hadisnya berdiri kita ya. Mulai malam besok, Sahih Bukhari. Faqalt. Dia mengatakan, Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu amatika, nasiyati biyadika, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uka, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Illa azhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu farajan. Siapa yang baca doanya gini. Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu amatika nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Itu doanya, titik. Sampai situ doanya. Kalau antum baca doa itu lagi suntuk, lagi galau, lagi gundah gulana, lagi banyak pikiran, lagi stres, baca doa itu, melainkan pasti azhaballahu hammahu, Allah akan hilangkan kegalauan, kegundahan dan kemurungan yang ada pada dia. Wa huznahu, dan kesedihannya tadi, wa abdalahu makanahu farajan, dan Allah akan gantikan dengan kelapangan, ketentraman, kenyamanan, pelong dadanya antum. Ya enggak? Mau dites? Siapa yang hafal? Dil, hafal Dil? Hafal. Idil, ini Ustadz doa, dia spesialis. Idil Saputra SPD, spesialis pengajar doa anak-anak. Setoran Dil. Ada lagi yang hafal? Nah, itu lagi ya ikhwan, nasihat anak ya. Antum yang ngajar-ngajar anak-anak, jangan sungkan. Ngajar-ngajar itu enak ya, murojaah. Jadi ngajar itu jangan dijadikan beban. Makanya nih antum dari ibadah subuh tadi 5:30 ya, sampai berapa? 7 kurang 7/4 duduk ngajar. Kadang sampai jam 7 lebih yang ngajar. Menikmati ya ikhwan. Setiap hari itu kita dapat faedah dari kitabnya para ulama. Kita baca ayat, baca hadis. Kuncinya hidup belajar itu menikmati. Mengajar itu dinikmati. Kalau antum sudah merasakan nikmatnya mengajar, nikmatnya belajar, itu tidak akan bisa digantikan dengan yang lain. Ya. Dulu Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, kata beliau, ketika ana buka Sahih Bukhari, baca sanad Sahih Bukhari, baca sanad Sahih Muslim, itu lupa semua urusan dunia. Penutup, kata beliau, hadhil aqidah yatawaqqafu 'alaiha masirul muslim min sa'adatin aw syaqa'in. Akidah ini adalah permasalahan yang tempat kembali seorang muslim terhenti padanya. Baik kebahagiaan dia atau kesengsaraan dia terfokus pada akidah tadi. Wa inna ahamma ma fiha at-tauhid allazi khalaqallahu al-alam li ajlihi. Dan perkara yang terpenting yang ada dalam akidah ini adalah tauhid, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta untuk perkara tauhid. Wa arsalar rusula li tahqiqihi. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul untuk mewujudkan tauhid. Fahadha Rasulullah SAW baqiya fi Makkah 13 aman. Ini dia Rasulullah SAW. Beliau tinggal di kota Mekah selama 13 tahun. Ya, beliau tinggal di kota Mekah selama 13 tahun. Yad'u ila tauhid. Beliau mengajak kepada tauhid. Yad'u ila tauhidillahi fi ibadatihi wa du'ai wahdahu duna ma siwa. Beliau tinggal, Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Mekah selama 13 tahun. Beliau cuma mengajak kepada tauhid. Ngajak kepada ibadah kepada Allah. Ngajak
untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masajid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa minat tauhid an tu'min bi sifatillahi. Dan juga kata beliau ditutup perkara terpenting juga termasuk bagian dari tauhid, engkau beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa minha al-ulu lillahi ala arsyihi. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat ulu, sifat yang tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Tahqiqan liqauli ta'ala ar-Rahman 'alal arsy istawa. Sebagai bentuk perwujudan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Wa annahu subhanahu ma'a ibadihi bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Dan juga dia Allah Subhanahu wa taala bersama para hambanya bisam'ihi dengan samaknya dia, wa ru'yatihi dengan ru'yanya dia, wa ilmihi dengan ilmunya dia. Allah Subhanahu wa taala aliyun fi 'uluwihi wa qaribun fi dunuwihi. Allah Subhanahu wa taala tinggi dengan sifat ketinggiannya, dan Allah Subhanahu wa taala maha dekat terhadap hamba-hambanya. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yaitu kedekatan yang sifatnya ilmu, yang sifatnya sama, yang sifatnya ru'yah. Allah Subhanahu wa taala ma'a ibadihi bisam'ihi wa ru'yatihi. Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya dari sisi ilmu dan ru'yahnya. La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Wahai Musa dan Harun, kalian berdua tidak perlu takut. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, asma'u wa ara, aku melihat dan aku mendengar dan aku melihat kalian. Ya, itu dikenal dengan ma'iyatun khassah li Musa wa Harun. Ma'iyatullah al-khassah li Musa wa Harun. Kebersamaan Allah yang khusus untuk Musa dan Harun, ya. Dikarenakan mereka merupakan wali Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi, ya. Wallahu ta'ala musab, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin insyaallah taala besok masih melanjutkan Mukhtasar Ma'arijul Qabul, ya.